Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal yang ke-15, sekali lagi saya mengingatkan ini dilatar belakangi oleh pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus senantiasa menerima para pemungut cukai dan orang-orang berdosa untuk mengobrol-ngobrol dengan Dia. Nah, saudaraku yang saya kasih, di dalam ayat yang 11 sampai seterusnya kita tahu ada ini perumpamaan yang ketiga dari Tuhan Yesus. Yang pertama tentang gembala yang mencari domba yang sesat, yang kedua tentang seorang wanita yang mencari dirhamnya yang hilang, dan yang ketiga ini tentang Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Saya akan bacakan ayat 17, 18, 19, 20. Nah, saudaraku yang saya kasih, dan seterusnya sampai dengan ayat 21, demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah yang telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mari kita bersama-sama. Satu hal yang penting, kalau saudara dan saya kita jatuh ke dalam kehidupan dosa, ada kesempatan untuk kita. Yang penting adalah kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Firman Allah mengatakan dengan sangat dalam dalam surat 1 Yohanes 1 ayat pasal 1 ayat 9 dikatakan, barang siapa mengaku dosa maka ia adalah setia dan adil, dia akan mengampuni semua dosa-dosa saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak muda ini, anak yang bungsunya sudah menghabis-habiskan ini, yang hidup dalam keadaan melarat dan susah, ia mulai menyadari keadaannya bahwa upahan Bapa saya jauh lebih baik daripada hidupnya. Karena itu saudaraku yang saya kasihi, tidak ada kata terlambat untuk kita datang kepada Tuhan. Ketika dia menyadari akan hal itu dan dia ingin berkata kepada ayahnya bahwa dia adalah seorang yang sungguh-sungguh tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku sebagai upahan Bapa. Dia mau merendahkan diri demikian rupa kepada ayahnya. Dia mulai bangkit dan dia mulai pergi. Tetapi dari kejauhan dia pergi kepada bapaknya. Sebelum anak itu sampai, karena dia tahu bahwa anaknya itu tidak mungkin datang ke sana karena rasa malu yang begitu hebat. Karena ketidakmungkinan kehidupan dia yang sangat susah, yang sudah bau busuk oleh karena bau babi, kandang babi itu. Tetapi ayahnya datang berlari. Dia rangkul sebau apapun anak itu, sekotor apapun anak itu, dia rangkul dan dia cium anak itu. Karena Bapa sangat mengasihi anak ini. Saudaraku yang saya kasihi, demikian saudaraku, kapan kita mau beribadah kepada Tuhan? Apakah kita tunggu kalau kita sudah menjadi kudus? Ingatlah, seberapa hebat pun engkau mencari Tuhan, tidak jauh lebih sempurna ketika Tuhan mendapatkan engkau berada. Jadi saudaraku, datanglah selagi engkau bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan, dia sedang berlari mendapatkan engkau. Dan dia ingin merangkul engkau, dia ingin mencium engkau. Seberapa hebat pun kesalahan engkau, sekotor apapun dosa yang engkau perbuat, Bapa surgawi mengasihi engkau. Datanglah kepadanya, karena dia akan menyambut engkau dengan sangat luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, penuh kuasa, penuh hikmat. Anugerahnya melimpah dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang berharga di dalam kehidupan kita. Selagi nafas masih ada, selagi kesempatan masih ada, mari kita bangkit dari keterpurukan atas kehidupan dosa kita. Kita bangkit dan kita percaya Tuhan akan menolong saudara, menerima saudara sebagaimana saudara ada. Karena dia Allah yang sangat baik untuk kita. Supaya kita
tidak berdosa lagi dan hidup dalam anugerah Allah di rumah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara dan menyertai saudara. Haleluya.